Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita tentang pengolahan telur. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa-apa saja karakteristik telur, baik secara fisik, kimia, ataupun biologis. Kemudian standar telur itu seperti apa, kualitasnya bagaimana. Ya, jadi sekarang kita akan membahas pengolahan telur. Oke, sebelum kita mengolah telur, alangkah baiknya kita juga harus mengetahui sebenarnya telur itu bisa disimpan dalam kondisi seperti apa gitu ya, bagaimana cara pengawetannya. Nah, di sini akan kita bahas tentang pengawetan telur segar terlebih dahulu. Tujuannya itu untuk mempertahankan mutu dari telur segar sendiri. Ya, jadi mutu dari telur itu bisa terjaga dengan pengawetan telur. Pada prinsipnya, pengawetan ini dapat mencegah penguapan air dari dalam telur dan dapat mencegah juga pelepasan gas-gas lain dari dalam isi telur, serta mencegah masuk dan tumbuhnya mikroba di dalam telur selama mungkin. Oke, setiap produk hewani, protein hewani itu sangat mudah rusak oleh mikroba, ya karena kandungan air dan proteinnya yang tinggi. Nah, salah satu mikroorganisme yang mengkontaminasi telur itu adalah salmonella. Makanya itu setiap penyimpanan telur itu harus kita bersihkan terlebih dahulu ya. Jadi harus kita bersihkan dari kotoran-kotoran menempel karena pencemaran ataupun kontaminasi bakteri salmonella ini bisa berasal dari kotoran. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara menutup pori-pori kulit telur agar ataupun mengatur kelembaban dan kecepatan air dan udara dalam ruangan penyimpanan. Oke, ini untuk prinsip pengawetan telur. Nah, cara untuk menutup pori itu ada 5. Yang pertama dengan menggunakan larutan kapur, ya kemudian menggunakan parafin, minyak nabati, air kaca, dan kemudian dicelupkan dalam air mendidih dan bahan-bahan yang lainnya. Oke. Nah, untuk setiap metode yang harus digunakan di sini itu harus kita bersihkan dulu telurnya dengan cara mencuci ataupun merendam dalam air hangat-hangat. Harus kita cuci juga dengan air yang hangat-hangat kuku, ya tanpa proses perendaman ya tentunya dalam air hangat ini karena dapat mematangkan ataupun memasak telur tersebut. Nah, juga bisa dibantu dengan bantuan kain yang bersih. Oke, setelah nanti telurnya bersih, barulah kita perlakukan dia untuk proses pengawetannya, baik dengan cara pengemasan kering, perendaman dalam berbagai jenis cairan, penutupan pori-pori kulit telur, dan penyimpanan dingin. Oke, yang pertama pengemasan kering. Nah, kalau yang kita dikatakan pengemasan kering ini adalah pengemasan ataupun penyimpanan telur dalam kemasan yang kering, dalam kondisi yang kering dan tidak basah. Ya, kita bisa menggunakan sekam, pasir, dan serbuk gergaji. Oke. Nah, ketiga media ini harus kita pastikan benar-benar kering. Kalau misalnya ada yang basah, itu tidak bisa kita gunakan. Ya, kenapa? Karena dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan nanti telurnya bisa busuk. Ya, telur itu busuk karena kandungan air di dalam telur dan juga karbon dioksida di dalamnya itu sudah hilang ataupun sudah keluar. Oke, jadi mikroorganisme bisa masuk melalui pori-pori. Nah, tetapi pengemasan kering ini memiliki kelemahan, yaitu dapat menambah berat dan volume yang dapat menaikkan ongkos angkut pada saat distribusi dan juga pada saat penyimpanan. Nah, biasanya kan kalau orang menjual telur itu, ya ataupun menyimpan telur itu kan dalam tray untuk membawanya, ya ataupun dalam tempat telur yang dari kertas tersebut, dari kertas. Nah, tapi kalau ada menggunakan pengemasan kering ini, itu dapat memakan tempat yang lebih banyak. Oke. Nah, selain itu, pengemasan kering ini juga tidak dapat memberikan banyak perlindungan terhadap mikroba selama penyimpanan. Nah, masih ada kemungkinan mikroorganisme itu mengkontaminasi. Oke. Kemudian cara yang selanjutnya, metode yang selanjutnya adalah dengan perendaman dalam cairan, baik itu cairan kapur, minyak parafin,
air kaca, pencelupan telur ataupun dengan penyemak nabati. Ya, kalau perendaman telur dengan larutan kapur ini kita bisa menggunakan kapur, batu kapur kalsium monoksida sebanyak 100 gram yang kita larutkan dalam air sebanyak 1,5 liter. Setelah itu dibiarkan dingin dan barulah kita celupkan si telur ke dalam larutan tersebut. Ya, jadi larutan kapur itu kan dia ada padatannya di dalam, ya, ada solidnya. Itulah nanti akan menutup pori-pori dari si telur tersebut pada cangkangnya yang dapat mencegah keluarnya air dan gas-gas lain. Kemudian yang kedua, perendaman dalam parafin, minyak parafin. Parafin ini seperti lilin, jadi telur nanti kita celupkan di dalam minyak parafin, kemudian buat dikeringkan. Nah, pada saat proses pengeringan sama seperti lilin, parafin itu akan mengeras sehingga dapat menutup pori-pori kulit telur. Oke, yang ketiga dengan menggunakan air kaca ataupun water glass. Water glass ini bisa kita buat dari natrium silikat Na2SiO4 sebanyak 100 gram yang kita campurkan dengan 900 ml Aquades. Ya, jadi vapor V-nya itu berapa volumenya itu 1:10. Setelah homogen baru kita dapat gunakan dengan cara merendamkan telur ke dalam larutan tersebut. Ya, prinsipnya air kaca dapat membentuk dan mengendapkan silikat pada kulit telur, ya sama seperti larutan kapur tadi, sehingga pori-pori kulit telur tersebut tertutup dan dapat mencegah pertumbuhan mikroba. Oke, yang keempat, pencelupan telur dalam air mendidih. Tapi pencelupan telur dalam air mendidih ini harus dalam waktu yang sangat singkat sekali, ya, tidak boleh lama karena dapat memasak telur tadi, ya, dapat mengkumpalkan putih telur yang ada di dalam telurnya. Nah, metode pencelupan dalam air mendidih ini hanya paling lama itu 5 detik, ya. Karena dalam 5 detik permukaan kulit telur akan menggumpal dan menutup pori-pori kulit telur tadi dari dalam. Oke, itu metodenya. Kemudian pengawatan telur dengan bahan penyemak nabati. Ini dengan menggunakan bahan penyemak yang bisa kita ambil taninnya, ya, seperti yang berasal dari daun akasia ataupun daun jambu biji yang telah dikeringkan. Caranya, daun kering tersebut kita rendam dulu dia semalaman, baru kita rebus selama 1 jam sehingga ekstrak-ekstrak di dalamnya itu keluar, ya, kandungan-kandungan tanin yang ada di dalamnya keluar, baru kita saring dan kemudian kita gunakan untuk merendam telur tadi. Oke. Nah, tapi selain yang 5 ini, kita bisa menggunakan bahan-bahan lain untuk menutup pori-pori kulit telur. Ya, bahan yang bersifat dapat saling mengikat, yang dapat mengental, yang dapat menutup pori-pori kulit telur itu seperti agar-agar, getah karet, getah kaktus, sabun, gelatin, minyak nabati. Oke, jadi metodenya hampir-hampir sama sebenarnya kita dengan metode perendaman. Nah, sementara untuk penyimpanan dingin, di sini penyimpanan dinginnya kita bisa menggunakan refrigerator ataupun pendingin dengan kelembaban 80-90 derajat, yang kecepatan aliran udara 1-1,5 detik, ya. Jadi dengan penyimpanan dingin ini dapat memberikan waktu penyimpanan yang lebih lama, ya, karena pertumbuhan mikroorganisme juga terhambat. Hal itu dipengaruhi oleh kandungan air ataupun CO2 yang ada di dalam telur itu sangat lambat sekali keluar sehingga sehingga mikroorganisme itu tidak dapat masuk, ya. Kemudian untuk menghambat hilangnya CO2, maka CO2 di dalam ruang penyimpanan tadi, si refrigeratornya ataupun chillernya itu dapat kita tingkatkan sampai dengan 3%. Oke, itu untuk metode-metode pengawetan. Kemudian produk telur ini sendiri bisa kita olah menjadi beberapa produk olahan. Beberapa mungkin sudah sering didengar, salah satunya adalah telur asin. Nah, prinsipnya pada telur asin ini itu dengan menggunakan garam, ya, penggaraman. Nah, untuk telur asin sendiri itu umumnya dibuat dari telur itik. Nah, bisa nggak sih, Bu, sebenarnya kalau telur ayam kita gunakan? Ya bisa saja sebenarnya. Telur ayam, telur puyuh itu bisa saja. Tetapi
mutunya dan konsentrasi dari garamnya itu bisa kita kurangi. Kenapa? Kalau misalnya kita gunakan konsentrasi garamnya sama dengan pembuatan telur asin dari telur itik, nanti rasanya akan sangat asin sekali disebabkan kulitnya yang sangat tipis. Ya, kalau kulit dari telur itik itu kan tebal dia. Makanya untuk pembuatan telur asin dari telur itik harus diamplas dulu atau harus ditipiskan dulu cangkang telurnya. Oke, jadi ada 3 cara pembuatan telur asin. Yang pertama, telur asin dengan adonan garam berbentuk padat ataupun kering. Kemudian yang ditambahkan ekstrak daun teh dan direndam dalam ekstrak ataupun cairan teh. Ya. Nah, prosedurnya sendiri, telur harus kita sortir terlebih dahulu, dipisahkan yang bagus dan yang tidak bagus. Kalau misalnya untuk yang mau dijual, kita sesuaikan ukurannya. Nah, setelah itu barulah telur kita cuci, dibersihkan dari seluruh kotoran yang menempel. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, permukaan telur harus diamplas agar pori-pori terbuka dan dia lebih tipis ya, agar dapat mempermudah proses penyerapan garamnya tadi ke dalam telur. Nah, barulah kita buat adonan pengasin yang terdiri dari salah satu contohnya abu gosok dan garam. Ya, perbandingan 1:1 dan ditambahkan air sehingga dapat kita homogenkan membentuk pasta. Nah, kenapa harus dalam bentuk pasta? Agar dapat mempermudah pengcoveran ataupun penutupan pembungkusan dari si telur tadi. Ya, barulah kita bungkus telur dengan ketebalan kira-kira 1-2 mm. Barulah kita simpan dalam kuali tanah ataupun ember plastik. Nah, kalau misalnya nggak ada kuali tanah, bisa dengan ember plastik atau kita gunakan di tray. Ya, tray telur tersebut bisa kita letakkan begitu saja di udara terbuka selama 15-20 hari. Ya, jadi semakin lama proses pengasinannya ataupun penyimpanannya, ya maka akan semakin asin pula telur tersebut. Oke, setelah 20 hari nanti baru kita rebus, baru dapat dikonsumsi. Ya, jadi telur asin ini dapat kita peram paling cepat itu sebenarnya 14 hari atau 2 minggu ya. Umumnya 2 minggu, bisa 20 lebih dari 20 hari seperti 21 ataupun 28 hari. Ya, jadi kalau misalnya kita buat untuk telur ayam nggak perlu selama ini. Dia sebentar saja udah bisa menyerap garamnya tadi ya, karena kulitnya sangat tipis sekali. Oke, kemudian selanjutnya adalah telur pindang. Telur pindang sendiri ini metodenya sama, prinsipnya sama dengan telur asin, yaitu dengan metode penggaraman, hanya saja perbedaannya adalah pada proses pembuatannya. Untuk pembuatan telur asin ini tadi tanpa pemasakan terlebih dahulu, sementara telur pindang kita masak dulu air dengan garam, setelah itu baru kita tambahkan dengan tanaman-tanaman ataupun dedaunan yang memiliki aromatik ya, yang khas seperti daun jambu biji, daun teh, daun jati ataupun yang lainnya ya. Jadi daun-daunan ini memiliki cita rasa yang khas. Oke, selain itu juga mengandung flavonoid dan antioksidan, antimikroba yang lain-lainnya ya. Barulah nanti kita rebus telur di dalam larutan ini hingga matang, diangkat dan diangin-anginkan. Oke, untuk telur pindang sendiri pembuatannya sebenarnya pada saat proses perebusan itu kita kita harus memecahkan ya cangkang itu, kita pukul-pukul saja tapi jangan sampai pecah betul. Pada saat kondisi dia setengah matang ya kita pecahkan. Nah, jadi nanti pada saat masak telurnya akan memiliki tekstur ya, memiliki pola-pola seperti pecahnya kuning telur tadi. Seperti kita memecahkan kulit telurnya tadi dan memiliki warna sesuai dengan bahan yang kita gunakan seperti daun jambu biji, daun teh ataupun daun jati. Nah, kemudian ada telur acar. Mungkin ini jarang ya kedengaran, tapi pembuatan telur acar ini sebenarnya sama dengan pembuatan acar biasa, hanya bedanya itu dengan penambahan telur saja ya, dengan perendaman. Nah, nanti telurnya ini kita tambahkan, kita bersihkan dulu, kemudian baru direbus. Setelah kita rebus selama 20 menit, baru kita langsung masukkan ke dalam air.
dingin gunanya untuk mempermudah pengumasan kulit dan juga menghentikan proses pemasakan telur tadi ya, karena suhu pemasakan 80-85 derajat Celcius, tidak usah sampai mendidih ya. Kemudian baru kita buat larutan cuka ya, seperti kita membuat acar seperti biasa, menggunakan bawang, cabai, lada hitam, mentimun, dan yang lain-lainnya ya, ditambahkan dengan air dan cuka. Nah, setelah homogen dan rasanya pas, baru kita masukkan si telur tadi ke dalamnya, direndam dan bisa langsung kita botolkan ataupun dikalengkan untuk dijual. Oke, setelah itu ada tepung telur. Tepung telur ini adalah produk olahan telur yang paling yang baik ya, kalau bisa kita katakan baik-baik, karena bisa minimalisir ya, dapat mengurangi jumlah mikroorganisme ya, karena pembuatan tepung telur ini pada prinsipnya menghilangkan kadar air ya. Nah, untuk produk tepung telur ini bisa menghemat ruang penyimpanan, mengurangi ruang penyimpanan, mempermudah penanganan dan transportasi tentunya, karena kita tidak perlu takut pecah, kita tidak perlu takut busuk ya, karena kondisinya sudah menjadi tepung. Oke. Nah, untuk kecepatan pengeringan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu cairan, luas permukaan cairan, suhu udara pengeringan, tekanan uap di udara. Ya, untuk metodenya ada 4: spray drying, pen drying, freeze drying, dan foaming drying. Ya, dari keempat ini kita untuk yang pertama pengeringan semprot spray drying ini hampir sama seperti pembuatan susu bubuk ya, dengan menggunakan suhu tinggi pada waktu yang singkat. Jadi spray drying ini bisa menggunakan dua suhu ya, yang satu menghasilkan 3-5% tepung, dan yang dengan suhu yang lebih tinggi menghasilkan 2-4% tepung telur. Nah, sementara pengeringan secara lapis tipis atau pen drying dengan menggunakan pen, suhunya 40-47 saja, ketebalannya bisa kita atur 6 mm selama 6 jam. Ya, untuk metode ini kita bisa menghasilkan 5% tepung telur. Nah, kemudian ada freeze drying. Kalau freeze drying ini pengeringan beku merupakan metode yang paling baik dan juga paling mahal ya, karena tidak menggunakan panas ya, yang mana penggunaan panas itu kan dapat merusak protein yang ada di dalam telur ya, sementara freeze drying ini bisa mempertahankannya karena tidak menggunakan panas ya. Kemudian foaming drying. Selanjutnya telur beku. Nah, telur beku ini adalah pembuatan telur ya, pengolahan telur dengan cara membekukan, baik itu kita pisahkan putih telurnya ataupun kita gabungkan putih dan telurnya ya. Jadi pada saat proses pembekuan, kuning telur itu dapat mengalami proses gelation ya, yang menyebabkan kuning telur menjadi berbentuk seperti gel ya, berbentuk seperti gel dan sifatnya irreversible ataupun tidak mudah rusak. Oke, caranya, prosedurnya ini yang pertama melalui proses pre-chilling dulu. Ya, setelah telur disortasi, kemudian kita melalui proses pre-chilling ataupun pendinginan awal dalam holding room dengan suhu 15,6 derajat Celcius. Barulah kita candling untuk melihat kualitas telur yang bagus dan tidak. Setelah itu dicuci, dikeringkan, dan dimasukkan ke dalam ruang pemecahan. Ya, ini tadi di sinilah baru kita pisahkan albumennya, yolknya, ataupun kita campurkan albumen dan yolknya. Nah, setelah itu baru dipasteurisasi lah dia telurnya tadi pada suhu 60 derajat Celcius selama waktu yang singkat sekali, 3,5 menit. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam ruangan bersuhu 7,2 derajat Celcius sampai partikel telur memiliki suhu yang sama ya. Jadi di bagian luar dan bagian dalam telur itu memiliki suhu yang sama. Oke, setelah itu baru kita kemas, dimasukkan ke dalam can ataupun wadah aluminium. Barulah setelah kita masukkan ke dalam wadah, kita simpanlah dia dalam freezer ya. Kita bekukanlah dia sampai suhu minus 45,6 derajat Celcius.
Oke, jadi semakin rendah suhunya, prosesnya itu akan semakin cepat. Ya. Nah, jadi itu aja untuk materi pengolahan telur. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan meninggalkan di kolom komentar ataupun bertanya pada grup WhatsApp. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.